Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya hari ini. Saya berkesempatan sore ini memberikan kuliah, mata kuliah agroklimatologi yang kalian kontrak di semester ini. Jika nanti ada pertanyaan, silakan diajukan. Sebentar saya share dulu materinya. Terbaca di monitornya kalian? Ada Ibu, ada. Oh iya. Ada Ibu, siap, ada. Oke. Kita masuk di bahasan mata kuliah agroklimatologi. Di sini ada kompetensi dasarnya maupun indikator kompetensi. Kenapa di sini kita mempelajari mengenai agroklimatologi? Diharapkan mahasiswa itu menguasai dalam memahami fungsi agroklimatologi beserta aspek atau komponen dalam bidang pertanian. Dan indikator kompetensinya itu sendiri, mahasiswa dapat menjelaskan setiap aspek atau komponen agroklimatologi, baik masing-masing dari pengertiannya maupun perbedaannya, sistem keterkaitan antar komponen sebagai pengendali sistem pertanian. Masih ada yang mau masuk? Sudah masuk semua? Belum ya? Di sini ada pengetahuan tentang agroklimatologi. Apa ada yang tahu penjelasan apa itu agroklimatologi? Sebelum saya jelaskan. Ada yang tahu apa itu agroklimatologi? Atau belum tahu apa itu agroklimatologi? Baik, di sini agroklimatologi adalah ilmu yang membahas mengenai aspek iklim yang berhubungan dengan permasalahan pertanian. Ada yang bisa menjelaskan pengertian lain dari agroklimatologi? Atau ada yang kalian tahu tentang agroklimatologi? Oke, lanjut. Di sini juga ada pengertian mengenai iklim dan cuaca. Iklim adalah karakter atau sintetis atau nilai statistik cuaca jangka panjang di suatu tempat atau wilayah. Misalnya tropik, subtropik, basah, dan kering. Sedangkan cuaca adalah kondisi atmosfer sesaat, itu jangka pendek beserta perubahan yang terjadi. Di sini juga ada meteorologi. Kalian pernah mendengar Badan Meteorologi dan Geofisika? Ada yang pernah dengar? Siap, pernah Bu. Pernah Ibu. Di sini meteorologi itu ilmu yang mempelajari proses fisik bagaimana cuaca terbentuk. Di sini juga kan ada dijelaskan mengenai iklim mikro dan iklim makro. Sedangkan di sini iklim mikro adalah kondisi cuaca dalam lingkungan atmosfer terbatas, sebatas lingkungan tanaman atau sekitar permukaan tanah. Jadi iklimnya di situ hanya yang di lingkup itu saja. Tidak misalnya terjadi hujan, tidak dalam satu provinsi hujan, tapi hanya dalam kawasan tersebut. Misalnya hanya dalam lingkup Kecamatan Telaga atau Kabupaten Gorontalo. Di sini definisi agroklimatologi, mata kuliah dasarnya kan tentang klimatologi. Kenapa disebut agroklimatologi? Karena kita membahas cuaca dan iklim yang berhubungan langsung dengan pertanian. Di sini ada agroklimatologi adalah
klimatologi terapan yang membahas tentang aspek-aspek iklim yang berhubungan dengan bidang pertanian. Agroklimatologi adalah ilmu yang membahas sebagai gatra iklim yang berhubungan dengan permasalahan pertanian. Coba contohkan salah satu, apa permasalahan pertanian yang berhubungan dengan iklim saat ini? Ada yang bisa jelaskan? Bagaimana Idrus? Bisa menjelaskan? Ya, kalau dari kami kan Bu, sekarang kan dia musim panen, tapi bertepatan dengan hujan. Jadi musim panen saat ini bisa dikatakan tidak maksimal, Bu. Iya. Jadi iklim itu sangat berpengaruh dengan hasil dari pertanian. Entah itu dari iklimnya yang tidak menentu saat ini juga berpengaruh. Salah satunya juga kesesuaian iklimnya, kesesuaian lahannya juga mempengaruhi semua aspek-aspek bidang pertanian. Di sini juga sama seperti tadi, itu penjelasan mengenai cuaca dan iklim. Cuaca juga adalah kegiatan fisik atmosfer pada suatu wilayah, tempat, keadaan fisik atmosfer yang diukur adalah misalnya suhu udara, curah hujan, tekanan, kelembaban udara, laju, arah angin, dan penyinaran matahari. Ruang lingkup dari cuaca adalah unsur-unsur yang ada di dalam cuaca adalah yang dimaksud tersebut. Nah, sedangkan iklim adalah keadaan yang mencirikan atmosfer pada suatu daerah dalam jangka waktu yang cukup lama. Itu biasanya kira-kira 30 tahun, sehingga keadaan mencirikan diungkapkan dengan hasil pengukuran sebagai unsur cuaca dalam suatu periode tertentu. Itu yang dimaksud dengan iklim. Nah, dari pengertian tersebut, agroklimatologi adalah ilmu yang membahas gatra iklim yang berhubungan dengan permasalahan pertanian. Seperti yang kita bahas tadi, peranan cuaca itu sangat berpengaruh dalam bidang pertanian. Misalnya kita ini sekarang musim hujan. Harusnya lagi musim apa ini? Musim tanam atau musim panen? Musim panen, Bu. Apa yang mempengaruhi hujan dengan musim panen saat ini? Yang dilihat di lapangan seperti apa? Apakah hujan mempengaruhi panen-panen yang dilakukan oleh petani-petani yang ada di Gorontalo? Ya Bu, izin bicara Bu. Iya, silakan. Ya Bu, untuk kalau dilihat daripada kondisi sekarang masih musim panen kan Bu. Terus cuaca juga kadang-kadang mengalami anomali kan, yang kadang beberapa cuaca yang hujannya kadang-kadang turun, kadang-kadang juga tidak. Dan ini berefek pada proses pemanenan petani, apalagi kalau petani jagung itu sendiri. Soalnya karena jagung kan harus melalui proses pengeringan sebelum masuk gudang dan bisa dijual kan Bu. Dan faktor dari hujan ini sendiri mengurangi densitas cahaya matahari sehingga dapat menyebabkan kadar air yang ada pada jagung itu sendiri bisa tinggi seperti itu, dan harga dari jagung itu bisa turun seperti itu Bu. Terima kasih. Iya, karena kalau komoditi jagung kadar air itu sangat mempengaruhi. Semakin tinggi kadar airnya, semakin rendah harga di pasaran. Karena kalau mau diambil itu kan yang kadar airnya rendah. Bagaimana kita mau dia kering, sedangkan ini kan musim hujan juga. Oke, lanjut. Nah, ada di sini penjelasan tentang pertanian. Kalian ini kan semua bidang pertanian. Ada enggak yang tahu tentang pertanian? Pertanian itu apa? Jangan sampai sudah di semester ini lupa. Saya ini anak pertanian tapi enggak ngerti apa itu pertanian. Siapa yang bisa menjelaskan? Ayo, siapa? Bagaimana? Kardina? Gani? Alham? Lukman? Idrus? Apa itu pertanian?
Di sini pertanian adalah kegiatan atau ilmu tentang pengelolaan budidaya tanaman atau ternak pada sebidang lahan. Ada yang masih lupa? Atau sudah tahu? Nah, di sini juga ada penjelasan mengenai sejarah klimatologi. Klimatologi itu diambil dari kata klima dan logos. Klima adalah zona atau wilayah, sedangkan logos adalah diskusi atau ilmu. Sehingga, apa itu ilmu? Klimatologi adalah ilmu iklim, ilmu yang memberikan dan menjelaskan fenomena iklim dengan perbedaan karakter dari satu tempat ke tempat lainnya. Sehingga adanya hubungan unsur iklim dengan lingkungan secara umum dan manfaat bagi manusia. Karena lingkungan dan unsur iklim ini kan tidak hanya untuk manusia, ada bagi tanaman, ada juga bagi hewan. Di sini ada beberapa sejarah dari tahun 1031 sampai 1095. Itu orang yang pertama memberikan pendapat mengenai teori perubahan iklim yang berdasarkan pengamatan bambu yang membatu. Jadi Senko itu mendapatkan teorinya dari pengamatan bambu yang membatu. Pada abad ke-18 sudah ada yang memetakan iklim, yaitu Benjamin Franklin. Peta iklim itu sudah ada pada abad 18, tidak hanya saat ini. Ternyata abad 18 memang sudah ada dibuat peta iklim. Jadi peta iklim itu sebaran-sebaran di mana hujan, di mana musim kering, di mana dengan cuaca seperti ini tanaman apa yang cocok untuk ditanam. Kemudian tahun 1886, saya juga ini belum lahir. Apalagi kalian ya, belum lahir ya. Orang pertama yang membuat peta angin itu adalah Edmund Halley, tahun 1886. Kemudian Frances Galton itu orang yang pertama memperkenalkan antisiklon. Kemudian setelah itu baru didapatlah istilah klimatologi itu oleh Helmut Lemberg. Di Indonesia sendiri itu tahun 1866 orang Belanda secara pribadi yang dapat mengamati tentang cuaca. Itu Belanda tahun 1866. Kemudian diambil alih oleh Hindia Belanda. Kemudian ada pemerintah Jepang. Di situ tahun 1942 sampai 1945. 1945 kan kita sudah merdeka ya. Di situ ada Kishio Kuso. Itu sudah punya kantor meteorologi geofisika yang sekarang di Indonesia itu adalah Badan Meteorologi dan Geofisika. Nah, sekarang kan BMKG itu sudah bisa kita unduh di HP. Jadi kita ambil data tentang iklim dan cuaca, sudah tidak perlu lagi harus ke kantornya. Dan sudah diupdate terus kan lewat HP. Jadi semua orang sudah bisa mengakses pribadi. Ini semua sejarah-sejarahnya dari tahun ke tahun. Nah, makanya ini mulai tahun 2008 itu sudah diubah menjadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang kita kenal dengan BMKG hingga sekarang. Sudah tua ya, dari 2008, sekarang sudah 2021. Nah, ini yang paling terkenal, Observatorium Bosca yang ada di Pulau Jawa. Mudah-mudahan kita semua bisa ke sini. Kita bisa lihat bintang kalau malam. Nah, di sini juga ada pembagian tentang klimatologi. Di sini ada beberapa klimatologi. Yang pertama adalah klimatologi fisik. Yang kedua adalah klimatologi terapan. Nah, sedangkan kita mempelajari tentang klimatologi terapan. Karena di situ mengikuti salah satunya tentang agroklimatologi. Kenapa kita harus belajar agroklimatologi? Ada yang tahu? Kenapa harus? Kenapa sih orang pertanian harus belajar agroklimatologi?
Ada yang tahu kenapa? Di sini, kenapa kita harus belajar tentang agroklimatologi? Agar dapat merencanakan dan mengembangkan pertanian, baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi di suatu wilayah iklim. Berikutnya, sebagai dasar strategi penyusunan rencana dan kebijakan pengelolaan usaha tani. Jangan sampai kita nanam, harusnya kita nanam di musim hujan, kita nanam di musim kering. Siapa yang rugi? Kita kan, sama petani juga rugi. Makanya di Gorontalo ada istilahnya panggoba. Ada yang pernah dengar itu panggoba? Ya Bu, pernah. Nah, jadi di sini sangat cuaca dan iklim itu sangat mempengaruhi tidak hanya manusia, tapi juga hewan ternak, hewan-hewan lainnya, serta tanaman, karena dari cuaca dan iklim yang di situ ada tanaman yang berfotosintesis, makanya adalah produksi pertanian dan dengan jumlah dan mutu yang baik. Di sini juga ada unsur iklim maupun cuaca yang sempat tadi disebutkan. Di sini ada radiasi surya, suhu udara, tekanan udara, angin, kelembaban udara, awan, presipitasi atau yang kita sebut dengan hujan, dan evapotranspirasi. Sebenarnya di sini juga ada mengenai apa itu rotasi dan revolusi bumi, tapi kita tidak mempelajari secara mendalam. Karena di sini kan mereka bicara tentang posisi terhadap lautan, jadi itu masuk ke bidang perikanan, mereka mempelajari tentang oceanografi. Nah, tadi kita mengetahui manfaatnya, di sini kita juga harus tahu tujuannya apa, yaitu memahami proses cuaca atau iklim, pengaruh cuaca atau iklim terhadap pertanian, baik tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, maupun kehutanan. Di sini contohnya, ada tanaman jagung di Dieng, Jawa Barat, itu berumur 7 bulan. Tetapi ditanam pada ketinggian 130 meter di atas permukaan laut dengan berumur 3,5 bulan. Bagaimana? Sedangkan tanaman jagung itu cocoknya di wilayah dengan spesifikasi yang seperti apa. Jadi kita harus sesuaikan dengan kesesuaian lahannya maupun kesesuaian tanaman itu sendiri. Jangan sampai padi kalian tanam di daerah yang tidak cocok dengan padi itu sendiri.